Baik, puji nama Tuhan. Salam, sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun berada. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya percaya bahwa kasih Tuhan kita Yesus Kristus sungguh nyata dan sempurna bagi setiap kita. Terbukti sampai saat ini kita masih ada sebagaimana ada. Saudara-saudaraku, terima kasih kalau saudara sudah mendukung dan menonton mengikuti video kami dengan sederhana dan singkat. Biarlah melalui pelayanan kami di video ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Doa kami, harapan kami, pasti Tuhan menolong kita pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa di dalam setiap perjalanan iman kita sampai hari ini, tentu ada proses-proses yang diperhadapkan buat kita. Dan proses-proses yang diperhadapkan buat kita tentu terkadang membuat kita menjadi khawatir, bimbang dan ragu, cemas, bahkan menjadi ketakutan, saudara. Tetapi ingat baik-baik, ketika proses itu diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan pun tidak akan membiarkan kita, saudara. Sebab di balik daripada proses itu ada rencana Allah yang indah dan mulia bagi saudara dan saya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap proses yang kita alami tentu ada maksudnya. Yang pertama adalah melalui proses itu kita semakin dewasa di dalam pertumbuhan iman kita. Kita semakin dewasa di dalam pengenalan kita akan Bapa kita di surga. Dan yang kedua, ketika kita mampu melewati proses yang kita alami, maka melalui proses itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan melalui kesaksian kita, banyak orang dikuatkan, banyak orang diberkati. Oleh sebab itu, saat ini kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang fenomenal, yang luar biasa, yaitu Daud. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata dengan perikop doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggalkan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hati bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji nama Tuhan. Daud seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Namun dia punya sisi kelebihan dan sisi kekurangannya, saudara. Tapi satu hal yang kita belajar daripada Daud, bahwa dia adalah pribadi yang selalu membawa hidupnya untuk dekat dan melekat dengan Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Saudaraku, kalau kita belajar dari kehidupan Daud, dari masa kecilnya sampai dia menjadi raja Israel yang kedua menggantikan Saul. Tantangan, tekanan, persoalan yang dia hadapi luar biasa, saudara.
Di bagian firman Tuhan ini bagaimana dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Sepertinya dia tidak merasakan pertolongan Tuhan. Sepertinya Tuhan jauh daripada dia. Sepertinya Tuhan menyembunyikan diri daripada dia. Sehingga dia seolah-olah tidak mendapatkan pertolongan penyertaan Tuhan. Inilah yang disebut proses, saudara. Bukan Tuhan menyembunyikan diri, bukan Tuhan jauh, bukan Tuhan tidak mau menolong dia. Tetapi Tuhan tahu bahwa Daud mampu untuk melewati proses ini. Dan terbukti, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama dengan Daud. Sekalipun dalam situasi dan keadaan yang bahaya, tetapi penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan Daud. Oleh sebab itu mari kita belajar dari kisah kehidupan daripada Daud ini, saudara. Dan dibalik dari tekanan persoalan yang Daud alami, tentu ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu datang daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan masalah tekanan yang kita alami hari ini tidak sama seperti yang Daud alami. Kalau Daud mampu melewati setiap proses kehidupan dan Tuhan menolong dia, saya yakin dan percaya saudara dan saya pun kita mengalami hal yang sama. Kuncinya adalah kita berjuang untuk mengenal Tuhan kita secara benar, mendekatkan diri kepada Tuhan dan melekat dengan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, membaca firman-Nya, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bukan hal yang mudah, saudara. Mari kita belajar sama-sama. Saya secara pribadi hari-hari ini saya berjuang belajar bagaimana penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupanku sampai detik ini. Dan saya yakin dan percaya saudara-saudara pun mengalami hal yang sama. Tetapi Tuhan selalu menolong. Itu membuktikan bahwa kasih Tuhan terus ada bersama dengan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dengan renungan singkat dan sederhana ini, biarlah menggugah kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, agar kita tetap memiliki pengharapan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah jaminan kekekalan buat saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Salam. Bapa di surga, terima kasih firman Tuhan sudah kami baca dan kami dengar. Ajari kami untuk merenungkan dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sebab sesungguhnya tanpa firman di dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami menjadi hampa dan tidak ada pengharapan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, biarlah di dalam perjuangan perjalanan iman kami mohon Tuhan Engkau terus dan selalu bersama-sama dengan kami. Berkati sahabat-sahabatku dimanapun mereka berada. Kalau mereka punya pergumulan, masalah, sakit, penyakit apapun, biarlah Engkaulah yang menolong mereka. Engkaulah yang menjadi jawaban yang pasti buat mereka. Dan saat ini aku berdoa, biarlah hidup mereka dipulihkan dan diberkati oleh Engkau. Apapun yang mereka perbuat, kerjakan, Tuhan Yesus Kristus buat mereka berhasil. Mereka sehat dan kuat. Hidup bahagia harmonis bersama dengan setiap keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh amat percaya Tuhan Yesus Kristus terlalu baik, amat baik bagi setiap kami yang menonton video ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, puji nama Tuhan, shalom, terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang baik hati, yang sudah menonton dan mengikuti setiap pelayanan kami di video ini. Haleluya. Saya mohon pamit. Tuhan Yesus Kristus memberkati.